Seorang istri harus segera sembuh setelah dia diselingkuhi suami. Jika tidak segera sembuh, maka si istri akan mengalami PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Di antara dampak dari PTSD ini adalah emosi yang tidak stabil. Istri merasa tidak berdaya dan merasa hancur, sering mengingat perselingkuhan suami, kebingungan dan disorientasi, bahkan merasakan perasaan mati rasa sehingga adanya keinginan istri untuk membalas dendam. Maka istri harus sembuh dari PTSD ini, dan tentu suami harus terlibat aktif menyembuhkan istrinya. Sebab suami sungguh akan berdosa apabila membiarkan istrinya berjuang sendirian untuk sembuh. Tetapi bagaimana kalau ternyata istri memang harus berusaha menyembuhkan dirinya sendiri sebab suami masih dalam kebiasaannya berselingkuh? Maka pertama, wahai para istri, ingatlah satu penegasan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil debu, niscaya dia akan menerima balasan kebaikannya. Dan siapa yang melakukan kejahatan sekecil debu, niscaya dia akan menerima balasannya pula. Dan selingkuh bukanlah kejahatan sekecil debu, jamaah, maka balasannya pun tidak akan sekecil debu. Ini adalah rukun iman. Percaya kepada yang gaib, yaitu maksudnya adalah percaya kepada Allah, termasuk juga percaya kepada asma Allah Al-Muntakim, yaitu Allah yang maha pemberi balasan. Dengan iman ini insya Allah perasaan istri akan jauh lebih tenang. Maka kedua, tentu biarlah Allah yang membalas kesabaran Anda dengan surga, karena suami selingkuh adalah juga bagian dari ujian rumah tangga. Dan biarlah Allah yang membalas perselingkuhan suami dengan azab yang pedih di akhirat, bahkan bisa pula terjadi pada saat suami masih di dunia. Lalu yang ketiga, namun doakan suami agar dia bertaubat. Akan tetapi taubat itu tetap akan menyisakan urusan yang akan dipertanggungjawabkan suami di hari akhirat kepada istri, ataupun bahkan kepada mantan istri apabila mereka telah bercerai. Hal ini pernah kita bahas, yaitu menyangkut hak musaha, di mana kesalahan dan dosa kepada Allah bisa selesai dengan bertaubat sungguh-sungguh. Namun kesalahan dan dosa di hadapan manusia tidak bisa selesai begitu saja dengan hanya sekedar meminta maaf. Akan ada kelanjutannya nanti di hari akhirat. Dan yang keempat, wahai para istri, lakukanlah kegiatan positif. Khususnya kegiatan yang utama adalah menambah pundi-pundi tabungan pahala akhirat Anda. Karena di akhirat, kita di hadapan Allah adalah sendiri-sendiri. Di akhirat, istri tidak bisa lagi meminta bantuan suami. Suami pun tidak bisa meminta bantuan istri. Dan anak-anak tidak lagi bisa meminta bantuan orang tuanya. Ya, sendiri-sendiri. Maka maksimalkan hidup di dunia dengan amal, sehingga situasi sakit bukan menjadikan Anda lemah, melainkan situasi sakit menjadikan Anda bersemangat meraih pahala sabar dan sekaligus meraih pahala amal kebaikan.